Saya senang sekali melihat prestasi-prestasi yang terus diraih oleh MAN Lumajang, MAN satu-satunya yang menjadi andalan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. 1, 2, 3, Manja Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan kami di Manja Podcast. Dan podcast kita kali ini bersama tamu-tamu spesial nih yang ada di Kabupaten Lumajang. Ya, langsung kita sapa aja, yaitu ada Bapak sebagai Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang, Bapak Muhammad Muslim. Didampingi oleh Bapak Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Lumajang, Bapak Edi Nanang, dan Kasubag TU, Bapak Mudofar ya. Oke, kita langsung berbincang-bincang singkat aja ya. Kepada Bapak Muslim. Saya manggilnya Bapak atau Ustadz ini? Bapak saja. Oh, Bapak. Ya, baik, terima kasih. Beberapa tahun ini Madrasah Aliyah Negeri Lumajang prestasinya meningkat nih dari siswa-siswi yang ada di MAN Lumajang. Ya, alhamdulillah. Ya, alhamdulillah seperti itu. Jadi meningkat baik akademik maupun non akademiknya. Jadi harapan Bapak ke depan untuk Madrasah Aliyah Negeri Lumajang atau MA yang lain yang ada di Kabupaten Lumajang itu bagaimana? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menyapa pemirsa Manja Podcast. Manja Podcast. Alhamdulillah, pertama saya ucapin selamat untuk ini adalah merupakan fasilitas yang luar biasa ya. Ini kalah kantor Kemenak, nanti biar Pak Kasubag makin tertantang agar kita tidak kalah dengan MAN ya. Saya senang sekali melihat prestasi-prestasi yang terus diraih oleh MAN Lumajang, MAN satu-satunya yang menjadi andalan kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang. Jadi memang ini bagian dari mimpi saya bahwa lembaga-lembaga pendidikan yang ada di bawah kantor Kementerian Agama, terutama MAN Lumajang ini, saya hanya memiliki satu MAN, maka harus fokus kepada ini dan harus menjadi lembaga yang berprestasi. Kabupaten-kabupaten tetangga MAN-nya banyak, ya, ada satu, ada tiga, ada berapa gitu. Alhamdulillah secara prestasi saya lihat bahwa MAN Lumajang tidak kalah, baik prestasi akademik maupun non akademiknya. Ada beberapa hal yang saya targetkan, sudah saya sampaikan kepada Bapak Kepala MAN Lumajang untuk target prestasi akademik jelas ya, bahwa potensi gurunya harus ditingkatkan juga, terus cara mengajarnya harus diperbaiki, cara mendidiknya sebagai edukator itu juga harus diperbaiki, sehingga nanti ini akan berdampak secara sistemik kepada peningkatan mutu dan kualitas siswa. Untuk non akademiknya saya ucapin selamat ke Mbak Alini juga, ini luar biasa mendapat apresiasi langsung dari Bapak Menteri Agama selaku Putri Pendidikan ya Indonesia tahun 2022. Itu adalah merupakan suatu bukti nyata bahwa MAN Lumajang bukan MAN yang biasa-biasa saja. Itu. Jadi kalau MAN biasa-biasa saja mungkin kan ya seperti yang biasa kita lihat, ternyata MAN Lumajang juga bisa melahirkan Putri Pendidikan Nasional tahun 2022. Mudah-mudahan nanti menjadi Putri Pendidikan Internasional dunia. Nah, ini merupakan bagian dari mimpi-mimpi yang harus kita raih. Apakah mungkin? Mungkin. Kalau sekarang aja mungkin, kenapa bisa tidak mungkin? Tergantung kepada keinginan kita, dan kita merajut impian itu harus menjadi sebuah kenyataan, dan prestasi-prestasi yang lain tentunya. Ketika di MAN Lumajang tidak memiliki wadah untuk pembinaan hal tersebut, ya kita akan kerjasama dengan pihak luar, pihak profesional, agar mereka nanti anak didik kita juga bisa menjadi orang yang profesional. Jadi insya Allah MAN Lumajang ini bisa memberikan prestasi yang di luar ekspektasi para wali muridnya. Mereka tidak pernah nyangka akan terjadi seperti ini, ternyata kita mendapatkan seperti yang kita impikan. Saya pikir seperti itu, Mbak ini. Oh iya, baik, terima kasih, luar biasa banget ya, tepuk tangan untuk Bapak kita ya, Bapak Muslim. Dan ngomong-ngomong soal Madrasah Aliyah Negeri Lumajang, adalah Madrasah Aliyah Negeri satu-satunya ya Bapak ya,
pandangan Bapak terhadap Man Lumajang ini bagaimana? Pertama saya ucapin selamat juga ya, hari ini meresmikan gedung baru, pintu baru. Harapan saya adalah harapan baru juga. Ke depan Man harus lebih baik, bukan hanya pintunya yang baik, tapi juga isinya harus lebih baik. Nah, jadi perwajahannya sudah bagus, tinggal sekarang isinya seperti apa. Nah, ini tentu harus diikuti oleh sivitas madrasah ya. Akademik ini harus lebih baik lagi. Nah, ini bergantung banyak kepada manajerialnya memang, kepada pemimpinnya, dan saya optimis beliau bisa memimpin Man ini menjadi lebih baik. Itu. Jadi untuk itu maka ini harus menjadi contoh kepada madrasah aliyah yang lain yang ada di Kabupaten Lumajang. Makanya saya sampaikan kepada Kepala Man Lumajang ini, Pak Ediana, jangan sampai kalah dengan madrasah aliyah swasta. Nah, jadi harus menjadi contoh. Jadi kalau sekarang prestasinya sudah tingkat nasional, jadi tidak boleh turun lagi Pak Edi. Jadi Man ini juga harus mendunia, dan sekarang tidak sulit itu untuk meraih, itu tidak sulit. Ini keterbukaan transformasi informasi yang luar biasa, bisa dikejar oleh siapapun dan bisa dilakukan oleh siapapun. Apalagi sudah ada Manja Podcast ini adalah merupakan satu sarana agar Man ini lebih dikenal di seluruh dunia. Ini bukan sesuatu yang sulit, saya pikir, untuk kita raih bersama-sama. Ya baik, terima kasih, dan semoga hal ini bisa menginspirasi teman-teman yang ada di rumah. Dan mohon izin Bapak untuk bergeser kepada Bapak Kepala. Okay. Ya, sebenarnya pertanyaan juga sama, harapan Bapak ke depan untuk Man Lumajang, karena udah ada gedung baru juga yang baru diresmikan. Seperti apa sih harapan Bapak ke depannya untuk Man Lumajang, mungkin siswa-siswi yang ada di Man Lumajang juga? Iya, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Kantor sama Bapak Kasubag TU yang sudah hadir di tengah-tengah kita di podcast Manja Lumajang. Yang jelas harapan kami dengan ruang resepsionis yang baru, terus launching podcast, dan nanti juga ada launching bilik santri moderat. Yang jelas intinya adalah sama. Kami selaku Kepala Man Lumajang ini punya prinsip kami melayani. Jadi ibaratnya nanti lembaga Man Lumajang yang satu-satunya ini ibaratnya seperti rumah makan Padang, yang dimana di sana juga banyak menu-menu yang disediakan. Nah, masyarakat tuh tinggal milih mau menunya yang apa. Sekiranya anak ini kepingin nanti lulus dari Man menjadi masuk ke fakultas kedokteran, ya kita ajak ke sana, kita bimbing dan sebagainya. Sehingga dari sisi lain pelayanan ini, karena memang kita kepinginnya adalah masyarakat itu betul-betul memberikan support yang terbaik untuk Man Lumajang, ya secara otomatis kita harus memaksimalkan pelayanan. Pelayanan ini akan disupport tidak hanya dari kami pribadi, tapi juga dari ustadz-ustadzah, ya termasuk Bapak Kepala Kantor, Bapak Kasubag TU mensupport. Lebih-lebih kemarin kami sudah ada penandatangan kontrak prestasi. Wah, ini kan merupakan pondasi yang kami tanda tangani dan harus dipertanggungjawabkan 1 tahun yang akan datang. Ini mungkin sebuah langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh Kementerian Agama untuk Satker, sehingga nanti betul-betul bisa berkompetisi menjadi yang terbaik, ya, madrasah mandiri berprestasi gitu. Luar biasa banget ya teman-teman di rumah. Kita bergeser lagi nih kepada Bapak Kasubag TU kita ya. Pertanyaan sama juga, karena saya melihat dari jawaban Pak Muslim, Pak Edi Nanang itu berbeda-beda dan sangat menginspirasi banget. Jadi saya ingin mendengar jawaban dari Pak Mudofar. Monggo. Oke, terima kasih. Pertama, tetap saya juga ingin menyampaikan ucapan selamat, ya. Selamat kepada Bapak Edi Nanang selaku Kepala Man Lumajang dan seluruh keluarga besar Sivitas Akademika Man di sini atas penempatan ataupun pembangunan gedung baru ini dan sekaligus ruang podcast yang sangat representatif. Tentu harapan saya sama dengan Bapak Kepala Kantor tadi, bahwa
Mudah-mudahan sarana yang bagus ini, sarana yang sangat menunjang proses pembelajaran pendidikan siswa-siswi MAN ini akan diikuti atau dibarengi dengan prestasi yang luar biasa. Karena MAN 1 Lumajang prestasinya tidak hanya biasa tetapi harus luar biasa, tidak hanya biasa-biasa saja. Nah, tentu ini sangat membanggakan kami, ikut bangga pula dengan fasilitas pendidikan sarana yang sudah sangat bagus ini. Nah, saya juga ingin menyampaikan sebuah harapan yang selama ini juga kami sebagai masyarakat di Lumajang melihat MAN selama ini masih belum menjadi pilihan utama masyarakat Lumajang sebagai tempat pendidikan anak-anak selevel SLTA. Maka harapan kita dengan gedung yang sudah representatif, prestasi yang sudah membanggakan, dengan prestasi yang barusan diterima oleh Mbak Alini sebagai Putri Indonesia, Putri Pendidikan Indonesia, maka prestasi-prestasi yang lain mudah-mudahan mengiringi, mudah-mudahan terus muncul, dan kemudian masyarakat tidak melihat sebelah mata, tetapi betul-betul satu mata, satu pandangan bahwa menempatkan anak putra-putrinya di MAN ini adalah sebuah kebanggaan, bisa mendapatkan pendidikan tidak hanya pendidikan umum tetapi juga pendidikan agama yang komprehensif, sehingga keluar dari MAN atau setelah lulus dari MAN bisa melanjutkan pendidikan yang juga bisa ditempuh oleh anak-anak di pendidikan SLTA yang lain. Seperti yang diharapkan tadi, mau ke kedokteran dipersilakan, ke perguruan tinggi agama Islam juga sangat pas, mau ke pendidikan luar negeri semisal itu harus menjadi rencana jangka pendeknya atau jangka menengah atau panjangnya, saya kira juga bukan hal yang sulit untuk dipenuhi karena sudah banyak prestasi madrasah aliyah yang tidak hanya meneruskan pendidikannya di level nasional tapi juga di internasional atau di luar negeri. Harapan kita dan Bapak Kepala Kantor dan keluarga besar Kementerian Agama Lumajang saya kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa diwujudkan dengan awal yang bagus, fasilitas sarana pendidikan yang menunjang. Sekali lagi mudah-mudahan prestasinya juga luar biasa. Amin. Terima kasih. Amin. Ya. Jadi buat teman-teman yang di rumah jangan pernah malu-malu buat daftar di MAN Lumajang ya, karena kita sebenarnya sama antara SMA dengan MA MAN Lumajang khususnya. Jadi buat teman-teman yang di MA lain tetap semangat, tingkatkan prestasi kalian sesuai bakat minat yang kalian punya, seperti itu. Dan karena mengingat durasi Bapak, saya terima kasih banyak sudah mampir di Manja Podcast. Selamat. Jangan kapok-kapok berdatang di sini. Nanti kita undang lagi Bapak buat bincang-bincang lebih lama lagi ya. Oke teman-teman, terima kasih semuanya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.